البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan dua hak. Hak siapa itu? Akbar. Hakullah ala ibad dan hakul ibadi ala Allah. Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Nah, dan apa hak hamba terhadap Allah? Apakah hal ini menunjukkan bahwasanya hamba ini berhak menuntut? Nah, bahwasanya ada sesuatu yang wajib atas Allah, yang dibebankan kepada Allah. Nah, indahnya Zakaria. Paham soal, nisbul jawab. Tidak ada, kenapa? Padahal di sini hakullah ala hakul ibadi ala Allah. Hak hamba atas Allah, berarti hamba bisa menuntut. Nah, ini adalah hak yang merupakan anugerah yang dikatakan sebagai hak apa? Hak tafaddul. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada hambanya dan Allah mesti menepati janjinya. Taib. Man yaqra hadits Mu'adz falyaqul. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himarin qala khair. Qala ya Mu'adz tadri ma haqqullahi ala ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Qala qulullah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi ala ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adzima man la yusyriku bihi syai'an. Muttafaqun alaih. Baik. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala kam aqsamu tauhidillah azza wa jalla. Pembahasan yang ke-40, berapa jenis tauhidullah azza wa jalla? Wal jawab salasatu aqsam, ada 3 jenis. Hiya, yaitu tauhidul uluhiyah yang pertama, yang kedua tauhidul rububiyah, yang ketiga tauhidul asma was sifat. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Sebenarnya alhamdulillah, seseorang ketika ingin mendalilkan suatu pembagian, maka pembagian-pembagian yang seperti ini para ulama menyebutkan dalilnya apa? Karena pada ayat tidak ada kata tauhidul uluhiyah, ada apa tidak? Tidak ada. Dalam ayat ini tidak ada penyebutan tauhidul rububiyah. Juga tidak ada penyebutan tauhidul asma wa sifat. Cuman ayat ini memang apa? Ayat yang menunjukkan semua jenis tauhid. Dalam artian ketiga jenis tauhid ini tercakup dalam ayat ini, ada penyebutannya. Secara apa? Bentuk tauhid yang 3 tersebut ada dalam ayat ini. Cuman pembagian ini dalilnya apa? Kalau ditanya. Semua bentuk
pembagian dalam cabang ilmu ikhwani fillah, itu adalah perkara yang istilahiyah. Dan apabila itu berhubungan dengan din, maka suatu pembagian bisa dikatakan benar apabila dibangun di atas istiqra' dan tatabbu'. Istiqra' dan tatabbu'. Dia menelaah dan meneliti semua dalil-dalil. Harus ditelaah dan diteliti dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan para ulama ketika menelaah Al-Quran dan Sunnah, menelitinya, mereka tidak mendapati perkara tauhid ikhwanifillah kecuali terbagi menjadi 3 jenis ini secara umum. Dan ini untuk mempermudah dalam memahami perkara tauhid. Baik. Maka seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, beliau banyak dalam kitab-kitabnya menyebutkan perkara ini. Dan sebagian yang lain seperti Ibnul Qayyim membagi menjadi 2, karena beliau menggabungkan antara rububiyah dan asma wa sifat. Ini tidak ada hal yang perlu diperselisihkan karena perkara yang istilahi. La musyahah bil istilah. Cuman maknanya sama. Yang penting seorang memahami makna yang dimaksud oleh istilah para ulama. Tauhid ketika mereka meneliti Al-Quran dan Sunnah, maka terbagi menjadi 3 hal ini: tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Yang maknanya masing-masing dari jenis-jenis tauhid tersebut akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Kemudian di antara ayat yang tercakup padanya 3 jenis tauhid ini, inilah yang disebutkan di bawahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabb yang menguasai, menciptakan dan mengatur bumi, langit-langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam peribadatan kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menyamai. Di sini hal bermakna nafi. Penafian bahasanya tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat penetapan tauhidul uluhiyah dari lafaz fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya. Adapun tauhidur rububiyah jelas, Rabbus samawati wal ardh, penetapan bahwasanya Allah itu Rabb. Kemudian tauhidul asma wa sifat di akhir ayat, hal ta'lamu lahu samiyya, yang maknanya khonifillah sangat dekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang menyamainya dari sisi nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada satu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal penting pada poin yang ke-40. Karena sebagian ahli bidah akhwanillah, mereka menuduh pembagian tauhid ini adalah sesuatu yang mubtada', sesuatu bid'ah yang diadakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Mana dalilnya? Mana Al-Quran menunjukkan ada yang namanya tauhidul uluhiyah? Mana sunnah yang menunjukkan adanya penamaan tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat? Mana? Baik. Maka dalam masalah ini kita katakan bahwasanya perkara adalah perkara istilah. Baik. Dan suatu pembagian itu dikatakan benar apabila dibangun di atas istiqra' dan tatabbu' yang sempurna. Sebagaimanapun para ulama menetapkan syarat-syarat la ilaha illallah. Ini juga berdasarkan istiqra' dan tatabbu', meneliti dan menelaah dalil-dalil, sehingga didapati dalil-dalil menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah tidak bermanfaat kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya.
Dan dalil menunjukkan ada 7 syarat. Ada yang menambahkan syarat yang ke-8. Nah, sebagai penjelas walaupun ke-8 ini sebenarnya masuk pada syarat dari salah satu 7 syarat tersebut. Nah, kemarin ini PR ya kan? Nah, indaka man kasya. Apa saja syurut la ilaha illallah? Nah, ilmun, yakinun, kemudian sidq, mahabbah, waqiyat, wal qabul, kemudian apa? Ikhlas. Kemudian yang ke-8, kufur bit-taghut. Kemudian kan ada PR yang lain, apa Alhamdulillah. Baik. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikenal oleh para sahabat, juga para tabi'in dan generasi setelahnya sebagai seorang yang mujabud dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.